Kalian tahu nggak ada kasus di mana kita itu baru ngeh kalau kita tuh sebenarnya diserang oleh buzzer-buzzer dokter hewan dan klinik-klinik hewan. Jadi mereka ini ternyata punya beberapa orang yang ngelabrak lah, ngebully, cyberbullying lah di media sosial untuk cat lover yang sedang share obat kucing gitu-gitu dengan cara yang sangat merendahkan gitu, seakan-akan kita nih bego banget, tolol, ditolol-tololin gitu kan. Itu sebenarnya pelanggaran kode etik ya, dokter hewan tidak bisa seperti itu kelakuannya ya. Nah ini ada kejadian banget baru-baru semalam itu, akhirnya salah satu follower aku melaporkan orang yang mengaku-ngaku dokter hewan yang ngebully dia dan doxing dia di media sosial. Itu udah dilaporin ke Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Awalnya dia nggak ngeh kalau ternyata dia tuh lagi diserang sama buzzer-buzzer itu. Dia sebenarnya awalnya cuma mau ngebantu orang yang nanya tentang kucing yang sakit berdasarkan pengalaman dia. Itu malah diserang guys gitu. Setelah diselidiki ternyata yang nyerang-nyerang itu adalah orang-orang yang bekerja di sebuah klinik hewan. Dan aku nggak kaget ya, justru aku juga udah ngalamin ini di tahun 2017 dan aku share sama orang ini, ternyata kayak connecting the dots gitu. Dan pinternya dia bisa menemukan siapa orang itu sebenarnya, dan dia bilang kakak, ternyata kakak betul katanya, ternyata dia tuh buzzer, dia tuh mafia kuntilanak dokter hewan. Ya, jadi mereka memang nggak mau kalau misalnya ada cat lover yang ngebantu cat lover yang lain, kan bisa ngurangin pangsa pasar mereka. Itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu loh, karena rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Kita tuh pasti mau ke dokter hewan kalau kita nggak punya trust issues sama dokter hewan. Kita tuh butuh sama dokter hewan, tapi pengalaman kita menyatakan sebaliknya, kita nggak bisa ngandelin dokter hewan. Nah itu yang jadi masalah kan. Jadi harusnya ada PDHI itu bikin evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi seorang dokter hewan, ada nggak gitu loh. Nah kalau ada ya bagus, tapi selama ini kita ngerasa ketika kita ngalami malpraktek, kita jadi korban yang cuma bisa nyerahin sama Allah aja gitu kan. Nggak ada gitu loh apa-apanya gitu, tindakan yang tegas terhadap dokter yang dicurigai lah melakukan malpraktek itu kan. Jadi kita tuh cuma bisa narik nafas sebagai korban, terus akhirnya berusaha apa coba mengobatin sendiri kan kucing-kucingnya, dan ternyata ada yang banyak yang berhasil. Nah ketika kita banyak yang berhasil, kita tahu obat-obat kucing, mereka tuh nyerang guys. Ini fakta, diserang, kita diserang, dan nyerangnya tuh tiktokan, seakan-akan kayak nggak kenal, padahal mereka satu klinik guys, seragamnya sama. Kita udah selidikin, mereka punya seragam yang warnanya sama, mereka ternyata kerja di klinik yang sama, tapi seakan-akan nggak kenal. Tiktokan di postingan kita, nyerang-nyerang, ngerendahin kita gitu. Itulah cara mereka, tapi kita udah tahu siapa kamu, udah tahu